perwira Polri yang tersangkut kasus Verdi Sambo kemarin naik pangkat semua. Semua masyarakat terbelalak matanya. Kok bisa ya? Padahal ada hukuman pidana ataupun etik untuk mereka. Langsung diprotes oleh Amnesty International. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada permainan yang tidak mampu dipantau oleh masyarakat, atau ya ini sebetulnya standar, ini hak dan mereka untuk kenaikan pangkat? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Amnesty International memohon Kapolri dicopot. Ini ada hubungannya dengan 6 orang perwira yang kemarin bermasalah dengan kasus Verdi Sambo, sebuah pembunuhan, tetapi akhirnya naik pangkat. Padahal ini sepertinya tidak mungkin sebuah kejahatan kolektif mempermainkan negara seakan-akan tidak bersalah, tapi gak taunya penuh dramaturgi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Dan mungkinkah usulan Amnesty International untuk Kapolri diberhentikan itu akan dikabulkan? Pertama kita baca di Kompas, Polri buka suara soal 6 perwira yang terlibat kasus Sambo naik jabatan. Selanjutnya di Tempo, buntut 6 perwira terlibat kasus Verdi Sambo naik jabatan, Amnesty International minta Kapolri diganti. Kemudian di Tirto ID, judulnya tidak kalah garang, respon Polri soal 6 perwira terlibat kasus Sambo naik pangkat. Pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang Kompas dan kita sambungkan dengan yang ada di Tempo supaya bisa menjadi satu kesatuan. Bahkan nanti di Tirto ID, Polri buka suara soal 6 perwira yang terlibat kasus Sambo naik jabatan. Ini yang menggegerkan dunia. Jakarta, Kompas.com, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan alasan 6 perwira Polri bisa naik jabatan meski 4 terlibat kasus rekayasa Verdi Sambo. Dia mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan dalam memberikan reward maupun punishment. Oh, ini reward and punishment. Tentunya itu kebijakan pimpinan dan dalam memberikan reward maupun punishment berdasarkan rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti, kata Sandi di Jakarta. Dari hasil rapat itulah diputuskan seseorang bisa mendapatkan reward ataupun punishment terhadap apa yang telah dilakukan. Ada 6 perwira Polri yang sebelumnya menjalani sanksi kini telah menduduki posisi strategis. Salah satu yang dipromosikan adalah Budi Hardi Susianto yang menjabat Kapolres Jakarta Selatan saat kasus Sambo mencuat. Ia sempat merilis kejadian tewasnya Brigadir J sebagai insiden tembak-menembak. Belakangan penyidikan mengungkap peristiwa tersebut direkayasa oleh Verdi Sambo. Ngeri ya, seorang Kapolres. Kini Budi mendapatkan promosi menjadi Karo Watpres, jabatan setingkat bintang 1. Pengangkatan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2517 dan selanjutnya tanggal 11 November 2024. Oh, sudah
bulan kemarin yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo. Selain Budi, beberapa polisi berada dalam kasus Ferdi Sambo yang naik pangkat, Kompol Cuk Putranto yang sebelumnya menjabat Kasub Bag Audit, Bagak Etika Proparprov, Div Propam Polri, sempat terjerat kasus perintangan penyidikan. Ia dihukum demosi 1 tahun dan divonis 1 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan. Gini kok bisa naik pangkat ya? Ada apa ini? Ini Cuk telah naik pangkat menjadi AKBP dan ditempatkan sebagai Pamen Polda Metro Jaya. Nggak bahaya tuh ini. Hal ini berdasarkan surat telegram nomor ST-1628 bla 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 tertanggal 1 Agustus. Malah lebih lama lagi ini. Kombes Susanto, mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Propam Polri, juga termasuk dalam daftar. Susanto menjalani sanksi demosi 3 tahun dan masa patsus. Sejak 2023 ia kembali bertugas sebagai penyidik tindak pidana Madya TK2 di Bareskrim Polri sesuai surat telegram nomor ST-2750. Nggak bahaya toh di ini Bareskrim. Kemudian AKBP Handik Zusen, ex Kasubdit Resmob Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, mengalami demosi dan patsus akibat kasus yang sama. Sejak 2023 ia menjabat Kasubag Opsnal Ditipidum Bareskrim Polri. Demosi ini juga tertuang dalam surat telegram Kapolri yang sama dengan Kombes Susanto. Selanjutnya Kombes Murbani, mantan Kabak Web di Promofarm, mendapat sanksi demosi 1 tahun. Ia kini menjabat Ir Bitjemen SDM 2. Kemudian perwira lainnya Kombes Denny Setia Nugroho Senasution yang sebelumnya dicopot dari jabatan Sesro Panima Propam Polri, ini menduduki posisi Kabak Jadlik. Ngeri juga ini, semuanya dapat jabatan yang keren-keren. Dan tapi ini ada usulan dari Amnesty International jika mohon Kapolri dicopot. Ini adalah menyoroti terkait dengan perkara obstruction of justice pembunuhan Brigadir J oleh ex Divisi Provisi dan Pengamanan Polri Ferdi Sambo. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan 6 polisi yang terlibat dalam kasus Ferdi Sambo malah mendapatkan jabatan strategis, padahal mereka telah dinyatakan bersalah karena menutupi pembunuhan Brigadir J. Usman menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit perlu diminta pertanggungjawaban. Kami mendesak DPR untuk memanggil Kapolri, meminta tanggung jawab Kapolri. Ketika itu sampaikan Usman ketika ditemui usai konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 9 Desember. Dia pun menyoroti jabatan Kapolri yang masih dipegang oleh Listio Sigit. Meski Presiden sudah berganti, jabat Sigit sebagai Kapolri di bawah pemerintahan 2 presiden yang berbeda dianggapnya sebagai sebuah keanehan. Pecinta masa depan kiri, tegakkan kebenaran awan ketidakadilan. Itulah yang terjadi. 6 jenderal atau 6 perwira tinggi, belum jenderal sih, 6 perwira tinggi yang ada di kepolisian yang berhubungan dengan kasus Ferdi Sambo naik jabatan. Mereka ada yang kena pidana, etika, campuran, namun pada kesempatan ini naik jabatan. Bahasanya ya karena ini adalah wewenang dari Kapolri, beliau berhak untuk memberikan reward and punishment. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda bahwa ada hidden agenda yang publik tidak mengetahui terkait dengan Ferdi Sambo dan lain-lainnya, atau ini
membukakan mata kepada publik, ada yang aneh deh. Kalau kemarin masih curiga, ini real, fakta. Atau mungkin ini adalah ya memang harus dimaafin. Jadi kebencian itu tidak boleh berlama-lama untuk negeri. Menurut analisis saya, pertama, bahwa kasus Ferdy Sambo, Brigadir J, itu kasus kemanusiaan yang sangat biadab. Siapapun pasti akan mengecamnya, apakah dia mempunyai jabatan atau tidak di penegak hukum, kepolisian atau lainnya pasti akan marah melihat ini. Karena anak buah, ajudan, dibunuh dengan tidak bertanggung jawab, melempar permasalahan seakan-akan dia tidak ada masalah. Kapolres Jakarta Selatan pun terlibat membuat skenario supaya seakan-akan Ferdy Sambo tidak terlibat. Tapi ada indikasi yang lain sehingga ini dideteksi dan masuk proses hukum serius. Tapi pada kesempatan ini mereka dibebaskan. Kalau menurut saya ini adalah ketidakberesan penegak hukum dalam menegakkan hukum. Maksudnya, ya kalau seseorang pernah punya jabatan di sebuah lembaga dan yang bersangkutan itu melakukan tindak pidana yang sengaja, ya sepatutnya lah mendapatkan punishment yang luar biasa. Hubungannya dengan mencoreng dunia kepolisian, selain secara individu ini kejahatan yang berat. Sehingga ketika ada pemaafan, sepertinya sulit kecuali sudah ada hukuman terhadap para perwira yang terlibat, khususnya 6 perwira yang ada. Yang kedua, kalau begitu ada permainan dong, ini yang perlu dicari. Apakah ada permainan atau tidak di dalam proses hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum Ferdy Sambo. Orang memberikan perbincangan ada hubungannya dengan judi online dan lain-lainnya. Tapi ini fakta yang kalau memang terlibat ya harus menerima resiko. Kemudian yang ketiga, apakah mereka, dalam bahasa yang ada di judul Tempo itu adalah akan diberhentikan karena Amnesty Internasional minta Kapolri diganti. Menurut saya ini mungkin saja terjadi meskipun agak sulit ya. Pada kesempatan ini kan oligarki yang tampil, kekuatan-kekuatan di luar dari deteksi. Selanjutnya berkreasi. Kritik Amnesty Internasional untuk minta Kapolri itu diganti boleh-boleh saja, tetapi perlu diukur dengan
standar ukuran lain, sehingga nanti dalam ketika memutuskan, misalkan kamu diganti itu memang sudah benar, ataupun sebaliknya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan yang tidak ada. Itulah yang terjadi dengan 6 perwira tiba-tiba Ferdi Sambo naik jabatan. Semoga saja ini menjadi evaluasi bahwa para pejabat atau para pimpinan di kepegawaian negara ataupun yang lain ketika melihat sebuah peristiwa kejahatan, perlu dicari info di balik sebuah peristiwa kejahatan tersebut. Tetapi orang yang terlibat sebuah peristiwa kejahatan itu juga perlu berhati-hati, meskipun dia tidak ada niat, tetapi kok membiarkan. Dia tidak terlibat, tapi kok membiarkan. Itu yang terjadi dengan 6 perwira terlibat kasus Ferdi Sambo yang naik jabatan, pasti mendapat kritik semuanya, banyak orang. Dan ya, seharusnya mereka sudah hilang karena menghilangkan hak-hak nyawa bagi manusia lain. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, and share. Sampai jumpa.